Otot-otot semua ini akan menegang saat Bunda mengangkat bokong Bunda. Jadi saat proses persalinan nanti Bunda, usahakan bokongnya ditaruh saja ya, tidak usah diangkat-angkat. Ingat, nanti rawan terjadi robekan perineum. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bidan Irawati. Nah Bunda, pada kesempatan kali ini Bidan Irawati mau membahas bagaimana sih supaya lahiran nanti itu tidak mengalami robekan jalan lahir. Pasti semua bunda-bunda sangat menginginkan bukan, melahirkan yang tanpa robekan jalan lahir. Nah itu adalah cita-cita semua ibu melahirkan. Untuk itu bagaimana sih caranya? Bunda wajib simak ya video ini. Cara yang pertama yang Bunda harus lakukan supaya nanti saat melahirkan Bunda tidak terjadi robekan pada jalan lahir, Bunda harus yang namanya aktif bergerak ya. Karena apa Bunda? Jika Bunda malas bergerak selama hamil mager hanya tiduran saja, itu akan membuat otot di tubuh Bunda semuanya kaku ya. Kalau otot kaku termasuk otot perineum kaku itu akan memudahkan saat Bunda melahirkan nanti terjadi robekan di jalan lahir. Jadi mulai sekarang buat bunda-bunda yang masa hamilnya mager, malas bergerak, ayo mulai sekarang bergeraklah, ikuti senam hamil atau yoga hamil. Semua Bunda bisa lakukan setiap hari jika Bunda tidak mengalami kondisi-kondisi emergensi ya. Yang kedua, Bunda bisa melakukan yang namanya pijat perineum. Ayo, siapa yang belum tahu tentang pijat perineum? Mulai sekarang Bunda bisa simak video Bidan Irawati sebelumnya. Sudah pernah Bidan Irawati bahas tentang bagaimana caranya pijat perineum. Kalau Bunda sudah tahu bagaimana caranya, ayo langsung dipraktikkan ya Bunda. Tapi khusus usia hamil yang sudah menginjak 36 minggu ke atas atau 37 minggu ke atas. Pijat perineum ini bisa Bunda lakukan sendiri atau dibantu suami atau boleh dibantu bu bidannya. Untuk itu mulai sekarang suami Bunda harus Bunda ajak belajar juga ya. Belajar memberdayakan diri itu bukan hanya Bunda saja, suami pun wajib untuk memberdayakan diri, belajar bagaimana caranya nanti mendampingi istri saat hamil sampai melahirkan. Salah satunya harus melakukan pijat perineum, membantu istrinya memijat bagian perineum atau bagian antara lubang misfi dan lubang anus. Nah, dari lubang misfi sampai lubang anus itu sekatnya namanya perineum. Nah, bagian itu yang terpenting nanti biasanya rawan terjadi robekan. Sehingga bagian tersebut itu harus dilakukan pemijatan, namanya pijat perineum. Mulai sekarang yang sudah usia kehamilannya 36 minggu ke atas, yuk lakukan pijat perineum ya. Cara yang selanjutnya, Bunda harus sering mengkonsumsi makanan yang tinggi serat ya, buah-buahan, sayuran. Kemudian juga Bunda harus minum air putih paling tidak sehari 3 liter. Karena apa? Jika Bunda kurang cairan, kurang tinggi serat, Bunda akan membuat bagian kulitnya itu kurang elastis sehingga rawan terjadi robekan saat Bunda melahirkan. Jadi mulai sekarang yang jarang makan buah, sayur dan jarang minum atau minumnya kurang, mulai sekarang diperbaiki ya Bunda ya, supaya kulit bagian perineum Bunda itu ternutrisi ya, jadi akan elastis saat nanti melahirkan. Memang kulit bagian perineum ini itu sudah elastis, namun kulit bagian perineum ini itu rawan kaku Bunda, sehingga jika Bunda kurang cairan, kurang makan buah dan sayur, itu akan lebih kaku saat proses persalinan nanti, akan elastisitasnya akan berkurang. Sehingga mulai sekarang wajib ya Bunda ya, setiap hari Bunda harus mengkonsumsi buah, sayur dan minum air putih paling tidak 3 liter sehari. Nah Bunda, selanjutnya selain pijat perineum, Bunda juga wajib melakukan yang namanya senam Kegel. Nah, seperti apa sih gerakan dari senam Kegel ini? Sebelumnya Bidan Irawati sudah pernah share dan praktekkan mengenai senam Kegel. Yuk disimak lagi dan dipraktekkan mulai dari sekarang ya Bunda. Selanjutnya, saat Bunda melahirkan, usahakan Bunda tidak boleh mengangkat bokong ya. Karena apa Bunda? Kalau Bunda saat melahirkan, Bunda angkat bokong, itu otomatis bagian dari perineum Bunda itu akan kaku karena akan merasa
otot-otot semua ini akan menegang saat Bunda mengangkat bokong Bunda. Jadi saat proses persalinan nanti Bunda usahakan bokongnya ditaruh saja ya, tidak usah diangkat-angkat. Ingat, nanti rawan terjadi robekan perineum. Jadi gimana sih caranya Bu Bidan supaya tidak mengangkat bokong saat melahirkan? Bunda harus belajar yang namanya tenang dan rileks. Harus belajar relaksasi, sering mendengarkan afirmasi-afirmasi positif dan latihan pernafasan yang baik dan benar gimana caranya saat proses persalinan nanti. Semuanya sudah pernah Bidan Irawati share di video sebelumnya. Oke, mulai sekarang Bunda wajib berdayakan diri ya dan lakukan semua tips cara yang Bidan Irawati sampaikan tadi. Semoga saat proses persalinan Bunda nanti tidak terjadi robekan jalan lahir. Kalau bisa minim terjadi trauma, meminimalisir robekan jalan lahir. Tapi harus Bunda ingat, tujuan Bunda utamanya adalah keselamatan si dedek bayinya. Bismillah, dedek bayi selamat, lancar, dan bonusnya tanpa robekan jalan lahir. Oke ya Bunda, cukup sekian yang dapat Bidan Irawati sampaikan ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.